Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kebetulan pada malam hari ini kita tanggal 11 bulan Dzulhijjah. Tidak terasa ki buru bari kula ben sampean nika atakbiran, Pak. Ki buru bari atakbiran. Mon telasan haji nika cet memang gaungnya tidak sama dengan telasan Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri liburnya itu bisa berhari-hari. Silaturrohimnya bisa berminggu-minggu. Tapi kalau Idul Adha kun samari bajang telas makat semajeng pun kan nikan. Nikan pun telasan Idul Adha tanpa mengurangi rasa takdim kepada besarnya peristiwa Idul Adha. Ada kilas balik. Ada kilas balik sejarah Idul Adha. Beda Nabi nika teretan yang derajatnya itu hampir sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi ini yang tingkatannya kalau bahasa anak-anak kuliah mungkin grade-nya itu hampir menyamai grade-nya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap kula ben sampean abajeng nyamana nabi nika selalu disebut setelah asmana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saya Mas Rimus, kula tanya ke sampean. Nabi siapa yang namanya disebut di dalam salat? Nabi Ibrahim. Tepatnya ketika maca tahiyyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebut itu Pak Nabi Ibrahim. Apa Ibrahim? Mak nabi-nabi selain mak Nabi Musa tak sebut, Nabi Adam tak sebut, Nabi Nuh tak sebut, Nabi Yunus tak disebut, Nabi Yusuf tak disebut. Kenapa kok Nabi Ibrahim yang disebut? Tentunya ketika nama itu disebut berarti ada sebab yang mengistimewa. Ada sebab yang mengistimewakan. Samsul disebut meloloh bi Nor karena Nor andi peristiwa keistimewaan ben Samsul. Samsul Bahri Pak ben Siti Nurbaya maksud kula. Nah ini kan. Ketika nama seseorang disebut berarti ada istimewa di situ. Ketika nama Habib Yahya disebut berarti Habib Yahya istimewa paling tidak di dalam kalangan jamaah Riyadul Mustafa. Ketika nama itu disebut ada istimewa. Apa Nabi Ibrahim remak pas gandeng ben asmana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada sebab deretan. Ada sebab kenapa nama Nabi Ibrahim alaihi salam itu disandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada 3 alasan kenapa Nabi Ibrahim itu namanya begitu mulia sehingga disandingkan dengan asmana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berngaki. Nomor setong. Nabi Ibrahim ini ketakwaannya kepada Allah luar biasa. Ketakwaannya kepada Allah luar biasa. Sampai dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim nikah teretan setiap tahun itu akurban banyak sekali 1000 embi 500 sapeh 300 on. Ini tiap tahun. Orang mencar pakai kisoki bedenten si kurban embi sampai 1000. Hah? Anto beri nyambeli senapa? Musolla napa nyaman sih? Al-Maghfur ni kan nyambeli senapa anto beri. Nah, sebutnya mun nangi muncar ni ke korban perasa
perasaan. Kenapa? Karena berharap dapat bagian daging, ternyata tak milo kupon. Ini kan. Akhirnya apa? Bukan mendapat daging kurban, tapi malah mendapat kurban perasaan. Nabi Ibrahim ni ke Pak bentahun kurban embi 1000 sampai na 500 onta na 300. Kalau kambing sekarang rata-rata ambil saja harganya 2,5 juta kali 1000 berarti 2,5 miliar. Sampai 500 mun sampai ni gara-gara anggaplah 20 juta dikali 500 bitong tibi gula tak tahu semi tonga belum ontan. Nah kira-kira kalau dibikin gampang saja kurang lebih Nabi Ibrahim nih kebo pentahun waktu itu mengeluarkan hartanya kurang lebih kalau dikrus ke uang sekarang di kisaran antara 25 sampai 30 miliar. Ini kagun egamai akurban. Sampai malaikat Jibril ini geton. Halo you. Sampai malaikat Jibril ini kegeton, Pak. Geton malaikat Jibril jak Ibrahim ini mak jor-joran mun kurban bentahun, mak ngoyo mun kurban bentahun. Beda apa Ibrahim? Akeh penyalon kepala desa pada remegengan nih kan. Mun nang Indonesia mun tak keng andi hajat acalon tak kurban. Ngene bangki. Mun tak keng hajat alon calon tak kurban. Kadang kurban nah daging beri foto Pak kan iki. Tak makle itu mojok share si abri gini. Kurban kresek ka beri foto ning dalem foto na calon namun tak keng acalon DPR tak keng acalon apa tinggi tak kurban. Mengak malaikat Jibril ni dari atas langit ternyata. Akhirnya apa? Karena malaikat Jibril ni kesangking penasarannya kepada nekatnya Nabi Ibrahim dalam berkurban itu, akhirnya malaikat Jibril sempat tanya ke Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apa kira-kira yang menyebabkan dirimu begitu giat melaksanakan kurban ini sampai bertahun merelakan hartamu yang banyak untuk dikurbankan di jalan Allah? Apa jawaban Nabi Ibrahim datang ke malaikat Jibril? Ya Jibril, engkau are semata-mata karena engkau ingin mengharap ridha Allah. Pas Nabi Ibrahim ini kata locor yu, ngani kala, talocor debu. Jibril, engkau keng taan di anak, kula keng taan di anak. Jibril, dari kula ni kepaton na katakuan keperintah Allah, kula keng taan di anak. Jibril, cek saking aku leparingin anak bi Gusti Allah, Pak Bas bi Allah Taala pakon beli untuk berkorban kepadanya, beli bi kula Jibril. Jibril pulang tapi dicatat debuna Nabi Ibrahim ni kayak ngain Jibril. Mator Jibril ke Gusti Allah. Ya Allah, hambamu Ibrahim mengatakan seperti ini. Sudah hari berlalu hari, bulan berlalu bulan, tahun berlalu tahun, sampai Nabi Ibrahim ni ternyata bi Allah Taala dibudina eparengin andi putra, Pak. Eparengin andi putra. Putra pertama yang juga burle-burle. Tepak yang sayang Nabi Ibrahim nih keputranan ini. Ujian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nih ternyata menikah 90 tahun nih kata andi putra. Wabid Nabi Ibrahim nih si andi putra. Putranya begitu diharap-harapkan. Banyak ujian Nabi Ibrahim nih si beruk nih ternyata. Si pertama gini kegele adalah seneng akurban. Yang kedua Nabi Ibrahim itu adalah tipologi orang yang paling nekat kalau urusan perintahna Gusti Allah. Anapa Nabi Ibrahim ni kemak pas muljana mirip ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor setong karena Nabi Ibrahim ni begitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai merelakan hartanya untuk berkurban tiap tahun. Yang kedua Nabi Ibrahim ni keteretan mun urusan perintahna Gusti Allah nekat. Ya kali balik gareng muncar nih kan. Mun reng muncar nih kan mun urusan larang bi pangeran sibuk nekat ngani kala. Mun Nabi Ibrahim nih kan ternyata mun urusan perintahna Allah nika paling nekat. Tak kebetir kenapa? Sampean ingat ceritanya Nabi Ibrahim itu dikhitan di usia berapa? Belum bolot Nabi Ibrahim diperintah khitan oleh Allah nalikana pon umur belum bolot, Pak. Latuah. Pon sepo. Ketika Nabi Ibrahim diperintah berkhitan oleh Allah, usianya saat itu sudah 80
80 tahun. Waktu itu tak ada dokter, Pak, Bu. Sebung dokter, sebung mantreh, sebung tukang suntik, sebung ahli hitan laser, sebung hitan cincin. Ketiban apa ke? Kecenonati bi. Bil kudum. Kudum nega ada yang menafsirkan hadis itu, ada menafsirkan di satu kampung namanya kudum. Ada juga yang mengartikan kudum. Kudum ini kan Arab kan kapak. Jadi Nabi Ibrahim ini ke Bu asonat tibi, Pak. Pon omor belum kono ki nyon natani ka ngangkui kapak. Coba sampean bayang lagi, Pak. Coba bayang lagi. Omor belum polo asonat tibi ngangkui kapak. Kira-kira mau tak geng orang yang jet bengal alaksan aki perintah Gusti Allah. Elakonin tak elakonin, Pak. Tak elakonin, Pak. Bahaya. Bahaya dan apa? Takok meleset sakoni kocak dumili, Pak. Mereka kacong, helm kacong, lober, Pak. Tapi apa yang terjadi karena Nabi Ibrahim ini kemun urusan perintah Gusti Allah tak toman nolak, tak toman melelet, dilaksanakan apa yang diperintahkan meskipun beresi. Bengal Nabi Ibrahim ini ke Pak. Mun urusan napa nyaman nah? Mun urusan perintah Gusti Allah. Mulai gi anak Nabi Ibrahim ini ke bengal. Mulai gi lanceng Nabi Ibrahim ini kejat pon bengal pon. Nah ini kan. Salah satunya apa? Ketika Nabi Ibrahim ditinggal oleh Raja Namrud, Najaramzuk mengadakan upacara, Nabi Ibrahim masuk ke tempat berhala-berhala, epokolen berhala-berhala sebeda genika, ting lemat, ting narobu kapi pas kapa kasih etakku, ekalongaki kasih paling raja. Ben Nabi Ibrahim. Ketika raja pulang dari peribadatannya, raja tak kerjat. Beden apa, Bu? Halo. Oh, iki atau repleman saus mon sesongkan. Lanjut pon aman. Sesongkan atau repleman. Ketika Nabi Ibrahim raja itu sudah kembali dari persembahan dari upacara keagamaannya, dapat ka kuil raja ni kata kerjat, mak antung patung rima apa tada kapi mak gun kare setong. Akhirnya dikumpulkanlah hulu balang raja. Etanya aki subung sengakoh. Setelah dilakukan investigasi oleh kepolisian Raja Namrud pada saat itu, ditemukanlah bahwa yang tidak ikut upacara keagamaan hanya Ibrahim muda pada saat itu. Panggil Ibrahim. Panggil bi raja ni kata Ibrahim, apakah engkau yang melakukan penghancuran terhadap berhala-berhala ini? Jawab Nabi Ibrahim dengan cerdasnya, Pak. Kita ning gula rato jan. Cak gula tak tahu urusan. Coba tanya kasih paling raja. Ini apa pakai kekalong? Ya Arya tak bisa jawab Ibrahim. Jak dengan Arya betoh. Mai sempe ben sabdan jak dengan gini kegendeng. Begitu beraninya Nabi Ibrahim memang sejak muda urusan perintah Gusti Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah menolak. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim singkat cerita setelah sekian lama menunggu akhirnya Nabi Ibrahim nikah andi putra, Bu. Ketika sudah burle-bura Nabi Ismail, walamma balagha ma'ahu sa'ya, akhirnya Nabi Ibrahim itu mimpen, Bu. Dimimpeh erabuin mimpeh nika mau nyinangak nikah ufi binadrika. Mimpi pertama tak kerjat Nabi Ibrahim cek bungus dari saren tak kerjat. Wah, apa reng kok andi janji apa ngain Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim dulu pernah bicara di hadapan malaikat Jibril bahwa kalau saya punya anak dan saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak saya, maka akan saya laksanakan kalau memang betul-betul itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama Nabi Ibrahim ragu. Datang lagi malam kedua mimpi lagi, bunyinya sama, ufi binadrikah. Penuhi janjimu Ibrahim. Lekan malam kedua nih pun Nabi Ibrahim pembek mang. Duh, saya nggak engkau isoro jam beli tangan ongku. Sudah mulai khawatir Nabi Ibrahim ini di mimpi malam kedua. Sudah mulai khawatir, pun tak nyaman Nabi Ibrahim, tak nyaman ada pun. Malam ketiga, mimpi itu datang lagi dengan bunyi yang sama. Ufi binadrika.
Ya Ibrahim, penuhi janjimu. Pada saat itulah Nabi Ibrahim yakin, hakul yakin bahwa mimpi itu memang datangnya dari Allah. Diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim madebu ke putra apa? Ya bunayya, inni ara fil manam cong. Engkau amimpena. Anni atbahuka. Kore seronya beli benda be pangeran. Fanzur mada tara. Sate menurut benda remaja. Ini kebijaksanaan Nabi Ibrahim, Bu. Ini kebijaksanaan Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah. Ketika beliau bermimpi diperintah Allah untuk menyembelih anaknya sebagai tagihan atas janji yang pernah disampaikan di hadapan malaikat Jibril, tidak serta merta Nabi Ibrahim ini kepah moromak sana ke putra nama Ismail gentang ban hunten ki abada kada cong engkau amimpena petang mimperia epakon bi Gusti Allah, saya disuruh untuk menyembelih dirimu nak debuda Nabi Ibrahim. Masih diberi kalimat di belakangnya fandur madza taro. Sekarang kalau menurutmu bagaimana lih? Mimpinya Abah ini bagaimana menurutmu? Dasar Nabi Ismail ini memang pajat produk mapan nggih Pak nggih. Nabi Ismail ini produk mapan Pak. Karena apa? Orang tuanya ayahnya soleh, umminnah Siti Hajar nikah solehah. Ini percontohan adalah dua orang tua adalah ayah dan ibu yang sama-sama soleh, lahir dari keduanya seorang anak yang juga soleh. Nabi beda Pak, seapaan soleh, embu entak soleha. Pasirah Nabi Lut bin Nabi Nuh. Makanya saya menghimbau kepada adik-adik Rimus, mbak-mbak Rimus mania yang masih jomblo, yang masih belum menikah. Sekarang bulan haji lagi musim-musim banyak orang manten, hati-hati memilih pasangan. Do le pangas tete ya. Takok nak takok ben ahli solawat ben malam Selasa jong. Pah kelero mile bini tebak ke bini sita edep deki pada benjeretan Nabi Lut ben Nabi Nuh. Nabi Lut bin Nabi Nuh ni ke soleh Pak, keng cuman sayang istrinya tidak solehah. Nabi Lut bin Nabi Nuh ni kan nabi pilihannya Allah, tapi sayang istrinya tidak percaya dan tidak iman kepada Allah. Akhirnya apa? Kalau ayahnya soleh, ibunya tidak solihah, yang lahir anaknya juga tidak soleh. Ini ke rumus, dong. Bu, rumus bu, sandi anak laki sepon nyari bekal, berengaki. Tombuna bungkanan, tombuna tamenan, ini lebih banyak dipengaruhi faktor tanah daripada bibitnya. Ingatin. Tinggal Pak nak kenal. Mas, ada yang masih jomblo? Bode seki nyari bekal, nyari bini. Saya nitip ya, saya nitip. Insya Allah kalian ini bibit unggul. Ada apa mak bibit unggul? Solawatan ben malam Selasa Pak. Solawatan ben malam Selasa. Insya Allah bibit unggul. Makanya saya minta kalau kalian bibit unggul, cari nanti tanah yang baik untuk menanam bibit-bibit kalian. Mun bibit unggul eta meneng eta tanah budu. Ani ka deki tombuda juga budu. Paham nggih? Nah, makanya pilih yang baik-baik untuk menanam bibit-bibit kalian ini. Ini bukti sudah. Allah sudah memberikan ibarah di dalam Al-Quran bahwa suami yang baik ketika bergandengan dengan istri yang tidak baik, maka hasilnya juga akan tidak baik. Jadi reng bini ini kan menjadi penentu, Bu. Reng bini ini kan menjadi penentu. Reng bini ini kan cita
cetakan make bahan bagus mun cetakan nareng mereng keluar bagun mereng. Hati-hati sampean tepung cakra Pak ngene telur bagus gula asli Pak geng cetakan narot perot keluar detina jajan rot perot. Hati-hati. Anu jauh compon gini. Anu atragi Pleman saos, atragi Pleman. Yang nomor 2, bapak tidak soleh. Jadi ngaki, bapak tidak soleh, tapi ibunya solihah. Anaknya soleh apa tidak? Anaknya soleh apa tidak? Ken geluh, kembali boleh gula tore pegena male sip sampean nikah. Epak bagus, emak coba tetina anak coba serah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Epak coba emak bagus tetina anak bagus napa coba? Bagus napa coba? Bagus napa coba? Bagus. Serah contohnya. Nabi Musa nika Pak, Nabi Musa nika eromat Fir'aun ben bininah seanyama Asia. Saat itu Fir'aun sedang gencar-gencarnya berkampanye mateen anak-anak bayi laki yang lahir di seluruh penjuru Mesir. Yentaren ben Fir'aun pada saat itu. Esare Pak mun bade bayi laki dibunuh dengan Fir'aun, dibunuh hidup-hidup. Kenapa? Karena Fir'aun menganggap setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaumku adalah ancaman bagi kekuasaanku. Ini kecaan Fir'aun. Tapi Allah berkata lain. Ketika Asia sedang mandi di sungai Nil bersama dayang-dayangnya, diperlihatkanlah kepada Asia oleh Allah sebuah kotak berisi bayi. Ditolong oleh Asia, icongok ikalak kotak nih gabuk, tinggal icongok ternyata esena bayi, dicongok jenis kelaminnya ternyata laki. Asia sudah merasa khawatir, lebur Asia nengalin nak kanak bini, nak kanak nikah teretan. Sudah mulai ada ketertarikan. Dibawa ke kerajaan, disampaikan kepada suaminya, suamiku, aku tadi sedang dari sungai Nil, engkau nemu riah, apa aja, buka apa tahu, boh mak bayi laki, patah Nabi engkau, Allah maaf suamiku, boleh engkau membunuh setiap bayi laki-laki di negara ini yang lahir dari seorang ibu, tapi tolong jangan kau bunuh satu orang ini. Kenapa? Are engkau oleh nemu, are tak jelas embun siapa, are tak jelas an siapa. Siapa tahu ini memang dikirim para dewa untuk menolongmu nanti, untuk menjadi pembantumu nanti. Maka aku berharap kepadamu suamiku, izinkan aku merawat anak ini satu saja. Akhirnya Fir'aun luluh Pak dengan cerita-cerita istrinya. Diizinkanlah Asia merawat Musa. Dirawat oleh Asia yang terkenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Musa ampun ngage pon bisa ali guli ikin dumben Fir'aun di singgasananya. Fir'aun ni kaajenggu etaje Pak bi Musa bayi ini jenggun Fir'aun etaje sendel ben Musa tak kerjat Fir'aun. Aduh tak bisa ini nanti yang akan merebut kekuasaanku. Tanda-tandanya sudah terlihat mulai sekarang. Bunuh anak ini. Datang lagi ibu angkatnya Asia istri Fir'aun. Ampun Fir'aun, jangan keburu nafsu dulu. Ini anak kecil, dia masih belum bisa membedakan mana jenggot, mana kertas. Dia sudah terbiasa nacek nengali boreng kita acein kapi. Akhirnya dicobalah dengan diberi bara dan makanan. Akhirnya Nabi Musa memilih bara api yang dimasukkan ke mulutnya. Fir'aun lagi-lagi percaya kepada istrinya Asia bahwa anak inilah nanti yang akan menjadi penolong dan pembantunya melanjutkan kerajaan Mesir pada saat itu. Apa yang terjadi? Singkat cerita, justru Nabi Musa lah yang menjadi orang bertakwa di masa Fir'aun yang mampu mengalahkan Fir'aun sampai akhirnya Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Jadi akhirnya apa kesimpulan Bu? Apa coba embuk bagus, anak bagus. Apa bagus embuk coba, anak
Artinya apa? Ibu menjadi penentu baik dan buruknya anak-anak kita. Makanya perintahnya Kanjeng Nabi, pilihlah tempat untuk menaruh benih-benih. Benih kula mendiskreditkan orang bini, punten ini faktanya. Kenapa? Karena dari ibulah pendidikan pertama, madrasah pertama itu ibu. Guru pertama nikah guru pertama nikah embu, emak. Pendidik pertama adalah emak. Tingkah pola yang diikuti pertama kali oleh anak adalah tingkah polanya emak. Makanya hati-hati dalam memilih pasangan. Dan wahai para kaum ibu, para kaum perempuan, mbak-mbak, jadilah wanita-wanita yang soleh, wanita-wanita yang soleha, terutama yang sudah mau menikah ini. Dua kunyu, lek. Kalau mau jadi wanita solehah, kengain dua hal. Yang pertama dalam Al-Quran itu disebutkan fassolihatu qanitatun. Napa qanitan ini kan? Taat. Atau rok kasih lagi. Jawal nyangkowa, oning nyangkoal menentang, membantah. Jangan sekali-kali membantah perintahnya suami. Kira-kira sampean masuk solehan apa enten? Siapa nanti lagi? Masuk solehan apa enten? Para nying solehot bedah ngani kene. Qanitatun, jangan suka membantah perintah suami kecuali tiga hal. Satu, perintah suami itu bertentangan dengan syariat Allah. Yang kedua, perintah suami bertentangan dengan ketentuan dan peraturan negara. Yang ketiga, istri tidak mampu melaksanakan perintah itu baik secara fisik maupun mental. Baru perempuan itu boleh menolak dalam tiga hal itu. Selain dalam tiga hal, wanita tidak boleh menolak permintaan dan perintah dari sampean bi selaki serodok berok kudu dek berok. Bi selaki serodok timur kudu porodok timur. Aju lek mangkat pengajian rimus lek ojon kak mangkat aman telan. Mangkat. Mangkat aman telan. Kecuali memang perintah itu bertentangan dengan syariat agama. Bertentangan dengan aturan negara. Dek, ini demi kita jihad fisabilillah, dek. Banyak kejadian saben kan. Kamu ikut aku ya apa mas ngebom gereja. Badeng resor bajereng bini sebini bagindungi ngebom. Anika boleh menolak perintah kalau bertentangan dengan hukum agama. Boleh menolak perintah juga suami kalau istrinya tidak mampu secara zahir dan batin. Contohnya apa? Selake maksa abinya boleh. Oleh nolak bu, oleh tak anak jangan gelak karena si bini tak mampu, dohirnya mampu, batinnya yang tak mampu. Lesan ngidinin pak keng tapi ngaret saben malam nganika lek marah lek kok anu lek ndek udah maaf oleh arek kok keng niat atau long lek ade bla 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 marah lek ya tanda tangan lek surat persetujuan menikah lagi. Ngocak sebini sapi tanda tangan pak dengan ini saya nama Suti yang menyatakan dengan ini mengizinkan ini tak lagi beda pak suara tu pak ban sebini berat secara batin jangan dipaksakan ketika wanita menolak kecuali bagi sampean ben selake lek engko anu boleh lek ngireng ampun kak tuan. Pokok kula ni kesek misi visi kula dadi bidin sampean ni pokok kula maseneng sampean zahiran wa batinan. Silahkan apa yang sampean mau sudah lakukan. Saya ikhlas lillahi taala. Kula ngalepat juga mas iswargana Allah Subhanahu wa taala. Sih mangkat syariat langsung ada apa-apa. Nemo. Tak nemo. Makin nemu ki ampu atokar kada ageke da berang kada ampu Suriah ban Ukraina ki bertempur kada Pak ngani kan
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Makanya saya titip kepada adik-adikku, para remaja, putra dan putri, mbak-mbak, persiapkan diri kalian. Monreng laki jong, biar ngaki. Seki jomblo-jomblo. Laki-laki kalau pinginnya laki-laki jadi soleh, syaratnya cuma 2 juga. Sebini kita mari lagi. Yang pertama perempuan solehah itu qanitatun, taat kepada suami. Yang kedua kengain, yuk le segi alaki ya kengain. Hafizatun lil ghaibi. Itu ciri perempuan solehah yang kedua. Yang pertama taat kepada suami, yang kedua hafizatun lil ghaibi. Istri yang solehah, perempuan yang solehah adalah perempuan yang mampu menjaga harga dirinya. Biar ngaki. Dan harga diri suaminya serta harta mereka berdua, terutama saat suaminya tidak ada. Kengain, jadi reng bini solehan ini kan saya bisa aja geaben, paham kan Ki? Saya bisa aja geaben, ben aja gelakenah menjaga nama baik dirinya, harkat dan martabat dirinya, Ki maksudnya tak jual muda dan menjaga harkat dan martabat suaminya, tak abek cuba aki lakena yada noreng. Dan menjaga harta benda mereka berdua oleh na alakoka dua jaga Pak, terutama ketika suaminya tidak ada. Hafizatun lil ghaib. Ciri-ciri wanita solehah itu Pak, nanti sampean mun rajin ae ngak saya sebut lagi ku lagi buru nikah cek buang Pak. Sekenin gini kan cek cem-cem nambah boleh sampean angel nemuang gini kan sampean Ki. Mohon pah pada nomoreng bini sampean pas seken aja go ongku ke harga dirinya aja go ongku tak panggempang umbar senyum kepada orang lain, tidak mudah-mudah berkata halus lembut kepada laki-laki lain, terutama di saat sampean tidak ada, maka pertahankan perempuan itu, karena itulah tanda-tanda wanita soleha. Mun reng lake soleh ria Mas, ingat Mas. Reng laki soleh ria, apa kok mak cerita ria polan sate bulan haji banyak ada yang kabin. Nah, cerita aku lah monoreng laki soleh nikah syaratnya cuma 2 juga. Gempang 2. Yang pertama dawuh Gusti Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki soleh itu Mbak syaratnya 1. Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang bisa jadi Superman. Benih Superman saya ngakui kain ruang pas obuna belente yade benih. Saya maksud Superman nih Mas, Bu, Yu, Le adalah laki-laki yang bisa melakukan segalanya. Ini kan nyaman Superman bisa alakoh, nyari WC, majeng, bisa macol, bisa atana, bisa rakora, bisa sasasa, bisa mur-semur, bisa juancuh. Nah. Benten ongguan nih kah tetireng laki nih kah kocak qawamun 'alan nisa, kalau dia mau mampu melaksanakan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan. Ini pesan saya. Banyak kejadian orang kadang laki bini kayak nyaranyar Pak, di anak umur 9 bulan, nak anak bayi umur 9 bulan ini kan sanyik sana kan. Bayi umur 9 bulan ini kan pot repot. Kol betok, apaan kita mangkat alakoh setengah betok kok rokokan yang perbi tibian sebi kopi. Anak nangis dalam kamar, boje na anak sebini. Oke? Karena si istri juga ndak tega mau menyuruh laki suaminya atau tidak berani menyuruh suaminya untuk gendong anaknya yang nangis. Bapak Bu, anak si nangis dalam kamarmu. Penjungin iki bakal dapur yang kuy akibat anak, ya cek anak. Nak kena gini nyiksa gi pah ya cek anak jonang isi dapur ngene kan. Lah jenang seman srebek apa tak ternyat terbojon yon lagi, parot yon lagi, sotel yon lagi. Ngiding selake sekorokan apa bayi mak talon talan anu entar ke dapur. Cek gun polan ria, lamuk-ngamuk sok-ngosok, bertengkarlah suami istri muda itu. Banyak kejadian enggak ketika Pak, karena suami tidak siap menjadi superman. Si bener yang laki ngaji aja mun ketelaan an sake eman masak maralek kemalek marah digudung alek bingkau lek engkau singan jualek
ngocak sebini kak kula angoan nganjua kak timbang tanah. Oh iyalah kok si tanah setia. Kudu ngak gini kak sak-sasaan mulai kak benyak kak nih kebuding kok senyesa mari. Marinya sadeki pahbi jemurna siap episode agia bingko sampai. Maka ide ini bani episode bingko jangan. Paham ki? Jadi yang laki ciceng lanceng kau tuh bisa tanah jong. Mas kau tuh bisa rako, kau tuh bisa nyas, kau tuh bisa morjem, kau tuh bisa morjemor, kau tuh bisa ngancua, cek kuntau si agabai, ngani kau tuh bisa ngancu. Saya dulu juga begitu ketika istri saya masak, Kayak duduk, tedung sabar, nangis ya kak boleh, jangan neman, jaringan tak tahu ngancu tak laten kan nih kun medem sekejap lah sabar, ngecit nak kan nih. Yang kedua laki-laki yang baik itu menurut Quran adalah apa nyaman karo menafkahkan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Pesan saya kepada mas-mas yang mau dan akan menikah masuk ke jenjang pernikahan, nafkah itu ada di tanggung jawab kalian. Jadi saya laku nyari saya jadi rezeki riban. Kayak laki ini kan. Halo. Saya nyari saya kayak laki orang bini ero tulang rusuk. Jangan dibojadikan tulang punggung. Menot pak, mun tulang rusuk kebe panyandaran nih kan. Tulang rusuk itu gunanya dimanja. Rusuk ini kan lakona yoso pak. Nikah yoso. Manja so rusuk. Dan apa? Tulang rusuk itu dimanja. Mun tulang punggung ingat sampeyan nika kicet lai teman-teman aki pak ngane gala. Penyongkol juko, penyongkol rabu, penyongkol ini kerjanya tulang punggung. Jangan jadikan tulang rusukmu sebagai tulang punggung. Maaf. Enten mi pola bede muncar kan nika lho. Sebini weh palako. Dijadikan tulang punggung. Kecuali sampean andik bini pak, andik bini nganggur compon. Sampean pada lako, belet coba dipenuhin. Cuman rajinnya sampean ini kegengku compok mas gula tak biasa mas umparku karoniku Korea mononobon gula gula terus nyari penghasilan. Iya, yang penting suami mengizinkan. Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia, tidak mengurangi harkat dan martabat kaum perempuan. Ngireng kasokan misal ngajar. Otabana ajualan muka tuku icompon. Tapi saya nggak mau muka berung ki. Bumbu terutama segi ngoden nih kak. Parsekoh ngani gila. Parsekoh ngani gila. Hati-hati. Seperti jago lagi lah. Qanitatun. Hafidhatun lil ghaibi. Ngereng. Sampian mau buka warung boleh, mau buka toko boleh, mau ikut ke laut boleh, sekadar kunapa jual cukup napa. Cuman yang penting hafidhatun lil ghaibi, bisa menjaga harkat dan martabat kalian, harkat dan martabat suami kalian, harta benda kalian, terutama saat suami tidak ada. Ngereng kesokan. Tapi sekali lagi pesan saya, mun bisa sebini cek balako. Ya mun misalnya kencan gula gelak sebini minta tibi kasih laki gula tak nyaman kak gula bah neng melalui compok. Sakit kapi gula abek terus aku lagi ya. Monggo dipersilahkan. Saya takut gula sebini bah antara lako. Yalah nyaman lek engko ambu bae lah baen saya masalah lako. Nah ini kan kecak nyaman saya laki ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kembali kepada masalah itu tadi, bahwa nabi yang sukses mendidik anak adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Kalau Nabi Nuh mendapat istri yang tidak baik, anaknya Kan'an tidak baik. Nabi Fir'aun orang tidak baik, istrinya merawat Nabi Musa dengan baik, maka Nabi Musa menjadi nabi yang baik. Sepaling top adik anak nikah adalah Nabi Ibrahim bin Rajina Siti Hajar. Nabi Ibrahim soleh, Siti Hajar soleh. Lahirlah dan tumbuhlah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Yang dari Nabi Ismail dan Ishak itulah lahir nabi seterusnya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbahu. Ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, atammahunna,
disempurnakan oleh Nabi Ibrahim ujian-ujiannya itu. Elakonin kapi Pak. Napa si uji Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Ibrahim itu dikerjakan semua. Inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau Ibrahim dan anak-anakmu sebagai imam bagi umat manusia. Nabi Ibrahim matur boleh ke Gusti Allah. Qala wa min dzurriyyati. Da mau anak foto kula Gusti. Jangan hanya saya saja yang dijadikan pemimpin bagi umat manusia ya Allah. Jadikanlah anak-anak cucu saya juga sebagai pemimpin bagi umat manusia juga. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Mun masalah jia Ibrahim, pokok nak foto nak entak dadi orang zalim, insyaallah akan aku jadikan mereka pemimpin-pemimpin bagi umat manusia. Jadi Nabi Ibrahim ini sukses Pak adidik putrana sampai Nabi Ismail nikah, ben Nabi Ishak nikah, menurunkan nabi-nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishak nikah putrana Nabi Ibrahim dari rajise pertama Bu. Dari Siti Sarah, andik putra Ishak. Tapi keluan Ismail selahir. Jadi kalau jadi Nabi Ibrahim nikah araji pole polana Sarah tanda andi Jadi Siti Sarah rajin pertama ini tidak kelar-kelar punya anak. Nabi Ibrahim ini ke araji Siti Hajar. Setelah Siti Hajar punya anak Ismail, Nabi Ibrahim juga Siti Sarah punya putranya mana Ishak. Nabi Ishak inilah yang menurunkan Bani Israel. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syu'ib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Tak ada Pak. Dari istri kedua Siti Hajar alonca Nabi Ismail peka Nabi Ismail ni kata andi potral dadi Nabi kompoi lahirlah setelah Nabi Isa namanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad orang Arab ben orang Israel nika sampai mangken nika tanda akor gimirang keginika. Karena mereka berebut kuasa. Encaan orang Bani Israel. Israel itu kan tidak menerima kenabian Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ini orang Arab. Muhammad ini orang Arab. Tak mungkin Nabi itu datang dari orang Arab. Orang Arab itu kasta pembantu. Katanya orang Israel. Karena Hajar nika statusnya adalah budak awalnya. Nabi Ibrahim nika beri ratoh. Beri seorang raja. Kula kan mari cerita ki Nabi Ibrahim nika selamba bedaratus tukang ngalaan bini noreng karo. Mari cerita ki. Nah, mari pon sepon pon. Nggih. Nah, jadi Hajar itu adalah hadiah dari raja yang suka memperistri-istrinya orang itu karena gagal memperistri Sarah diberi hadiah budak namanya Hajar. Nikah dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Orang Israel beranggapan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan budak. Tak layak jadi Nabi. Sampai sekarang Israel tetap menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Baik mungkin Palestina. Mungkin sampai kiamat tak kira marah pun Palestina Israel. Karena memang cerita dari atas. Nah, ini kan. Siapapun yang akan mendamaikan Palestina. Karena itu adalah pertikaian sejarah, bukan pertikaian suku dan bangsa, bukan pertikaian sejarah. Sampai kiamat tidak akan pernah selesai itu. Ki cocok aki bi Quran walan tardu anqal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ditegaskan oleh Quran. Jadi Yahudi dan Nasara itu tidak akan rela, tidak akan ikhlas kepada umat Islam sampai umat Islam itu mengikuti agama mereka. Aneh kan ternyata. Jadilah Nabi Ismail itu adalah anak yang soleh yang baik, keturunan Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Hajar yang juga soleh. Timantar muka tantretan muncar anggota-anggota rimus kapibi keluarga Nabi anak-anakan termasuk si calon-calon andi anak mudah-mudahan ditakdir punya anak seperti solehnya Nabi Ismail alaihis salah. Nabi Ismail ini Pak Bu ketika belia bi bapaan langsung gelem. Ketika belia langsung gelem. Bita benceng lanceng nak kana muncar. Mun muncar jangankan pada berini belia Pak serodo berek burudak temor.
Isro deje berudak lau, isro mulai puja, mulai micin, isro abojeng, tedung, isro ngakan, nyari juko. Ini kan menakan toh. Mun Nabi Ismail ni kapan iko cak ben Nabi Ibrahim ni ka anni adbahu kafaddur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar ya Allah Pak ya abati ya hai ayah if'al ma tu'mar kelak ko Pak mungkin saya perintah Gusti Allah satajiduni insyaallah minas sabirin engkau akan mendapatkanku insyaallah termasuk dari orang-orang yang sabar. Nabi Ismail Pak beli ya poron ngani kan sampean beli poron. Misal pahlakin sampean gelago jaga lek kok malam mimpi lek apa kak kok mimpi pakon Gusti Allah suruh nyambeli ban lek hatiku abini boleh aja nikel tapi jek rotero nikah khusus Nabi Ibrahim. Mon sampean tak usah mati aku mon sampean rumpah ngojak macam beli-belian tak kira pada si agen tembak tak kira mana malaikat agen tembi dan mon sampean kan ini kalau pakun ngerok sampean mau beli ban saya lagi ini hanya peristiwa ujian kepada Nabi Ibrahim. Sebenarnya Nabi Ibrahim hanya diuji kesabarannya sejauh mana Nabi Ibrahim itu merasa memiliki kepada Ismail. Sebenarnya yang diuji dari kurban itu adalah sejauh mana kita arasa andi ngandi Pak bahwa itu nyanyi ke kuntiti sampai nanti copok rajang ini ke titip ini ke diisir nih bedo ring ini saya kamar ring ini saya kamar hah beda ini kan andi isir nyaman si andi ini kan Subai ini ke copok andin Subai nama diisir ini kan hah di copok andin Subai nama andin isir ini nah, mun mate ke bener-bener. Iya benih berarti. Ini kan. Mun andin eke bawa, mun mate Pak. Ini eke tanang din sering. Tanang. Sampean serenya mana? Cok, ban sama nyaman. Babaan antara gutekan. Ban si genteng sama nyaman. Hah? Sahrul Darul, tangan itu miliknya siapa? Milik siapa? Milik kamu ya? Mun mate ke benjek? Di ban berarti. Roma, andin sergile. Subai, beni. Ada apa? Mun mate ke bener-bener. Mun mate ke bener-bener. Tege, beni andin berarti. Sebini bada Subai. Bada. Saya kamu binin. Saya kamu binin, mbian andin Subai, Ngi, mun mati Subai norok rakira mbian, tak norok Pak, tak norok. Saya kocak janji saya hidup semati duka, Pak mati pun kah? Engkau gini sergaban kah malam angkat kada pun kah? Kita tahu buk engkau kak cinta terus naga mereka, benar mati kada kak. Jangan sebin. Kapan? Tina masa ke kuburan. Tak beri kancan. Tak nora banyak. Jangan lupa cinta sehidup semati. Tak ada bak cinta sehidup semati. Cinta ria para nying. Cinta nareng laki bini ria sehidup. Binin mati norok ya, gelem kubur. Tanya aku lah jujur, sampean pun binin mati norok nemetan gelem kubur. Tak norok. Saya dengan sabi mandi kadang larek-lerek kan saya. Jadi masih bodoh. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia itu illal mataul ghurur kecuali hanya perhiasan yang perhiasan dunia nih gajat Pak. Lebur Pak, manis lebur ya bos mata lebur genteng Mercy genteng Pak. Innova genteng, Fortuner genteng, Nmax genteng, PCX genteng, iPhone genteng Pak. Tapi al ghurur nipu gini kakak. Artinya apa? Tinggal mati teh
yang diperjuangkan mati-matian, dipertahankan mati-matian, direbut mati-matian, rebuan sakol sampai genteng cocok, genteng paten Pak. Tinggal mati, tege pesangkol na Pak. Kaman nyaman nak apa to? Nak apa? Apaan tuh keket lah buat rebuan warisan Pak. Abba, kudu lihat gerep ning Pak kali mati Pak. Saya seneng sira. Nak apa to? Nak apa to? Mun ingat nak foto nang Holland setahun sekalian pendenan. Mun patay nga Holland kan apa? Paguni kala hasil meloloh. Naudzubillahi min ibn. Itulah gunanya mendidik anak. Hati-hati. Makanya mudah-mudahan anak-anak kita semua senantiasa menjadi anak yang soleh dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin gula nyongok jam pon sejam bulan ini kanang kanton ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini senantiasa ada hikmah dan manfaatnya, sakadar tetunging, tujuannya untuk mengingatkan diri saya sendiri ben panjenengan sejaja. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, anak-anak kita senantiasa dijadikan anak yang soleh, istri kita dijadikan istri yang solehah, suami kita dijadikan suami yang soleh, dan kita nanti dikumpulkan di surganya Allah, Jannatun Naim, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para anbiya, bersama para solehin.